라인을 더 찾고 있습니다. 뭐 만약에 우리 인도네시아 피가 흐르는 선수들이 좋은 선수들이 계속 있다면 분명히 계속 추진할 것이고요. Apa kata KNVB usai PSSI gencar naturalisasi pemain berdarah Belanda untuk Timnas Indonesia? PSSI terus memperkuat Timnas Indonesia dengan program naturalisasi pemain keturunan yang mayoritas berasal dari Belanda. Lantas, bagaimana reaksi Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB? Program naturalisasi yang cukup gencar dilakukan PSSI dalam beberapa tahun terakhir terbukti mengangkat prestasi Timnas Indonesia di kancah internasional. Lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan melaju di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi bukti naturalisasi berimbas positif bagi Timnas Indonesia. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti, skuad Garuda tergabung di grup C bersama tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Oleh karena itu, PSSI terus mempersiapkan tim asuhan Shin Tae-yong tersebut agar bisa tampil maksimal. Salah satunya adalah mencari pemain-pemain keturunan yang bisa memperkuat Timnas Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, begitu banyak nama pemain keturunan yang beredar. Bahkan, beberapa di antaranya sudah menyatakan siap untuk menjalani proses naturalisasi. Beberapa di antaranya adalah Ulla Romeni, Tim Gepens, Dion Marks, dan Hinoke Mauresmo. Nama terakhir, dikabarkan batal karena tidak eligible dengan aturan FIFA. Belum lagi nama-nama pemain keturunan yang sudah cukup lama beredar akan dinaturalisasi, seperti Kevin Dix, Jairo Riedewald, Tristan Goijer dan Mees Hilgers, Ulla Romeni terbaru Daan Rots. Lantas, bagaimana reaksi KNVB dengan banyaknya pemain berdarah Belanda yang memperkuat Timnas Indonesia? Sekretaris Jenderal, Sekjen, KNVB sempat curhat soal ini. Sekjen KNVB Gits de Jong sempat mengunjungi Indonesia, dia pun tidak mempermasalahkan jika ada pemain berdarah Belanda akhirnya memilih Indonesia. Bahkan, menurutnya hal tersebut sangat bagus. Namun, sambil bercanda dia meminta kepada PSSI untuk tidak banyak-banyak menaturalisasi pemain berdarah Belanda. Miliano Jonathans, wonderkid keturunan Depok di kasta teratas Eropa, calon andalan baru Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. Nama Miliano Jonathans baru-baru ini kembali mencuat dan membuat heboh masyarakat Indonesia usai pertemuannya dengan staf ahli Menteri Kemenpora, Hamdan Hamedan. Hamdan Hamedan diketahui bertemu dengan keluarga Miliano Jonathans yang kedapatan berkunjung langsung ke Jakarta. Berdasarkan laman Transfermarkt, ternyata Miliano Jonathans mempunyai darah keturunan Indonesia yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Keluarga ayah saya dari Depok, dan kami masih berkunjung ke sana, ujar Miliano dikutip dari Transfermarkt. Miliano Jonathans yang merupakan pemain keturunan Indonesia itu memulai karir sepak bolanya bersama didikan Akademi Vitesse. Pemain yang bisa bermain sebagai gelandang serang dan sayap kanan itu sudah malang melintang bermain di Vitesse dalam berbagai kelompok umur, mulai dari U18, U21, hingga skuad utama. Bahkan, dirinya berhasil menembus skuad utama Vitesse saat usianya masih menginjak 18 tahun pada tahun 2022. Miliano Jonathans yang mendapatkan kontrak resmi di tim senior diketahui memiliki masa bakti yang sangat panjang hingga 2025 mendatang. Tercatat, Miliano Jonathans telah mencatatkan 6 pertandingan di Eredivisie pada musim lalu dengan total 19 laga terhitung sejak musim 2022.
Jika melihat garis keturunannya yang mempunyai darah Indonesia dari sang nenek, maka Miliano Jonathans berstatus eligible untuk bisa diboyong ke timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Kehadirannya di timnas Indonesia bisa menjadi amunisi baru demi menatap putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Posisinya sebagai gelandang serang dan sayap kanan itu berkemungkinan akan bersaing, bahkan menggeser nama-nama andalan di skuad Garuda. Ula Romeni adalah seorang pemain sepak bola profesional yang lahir pada 15 Maret 2000 di Belanda. Dia adalah seorang striker yang memulai karirnya di Akademi Sepak Bola NEC Nijmegen sebelum kemudian bergabung dengan tim senior NEC pada tahun 2018. Romeni kemudian menjadi bagian penting dari skuad utama NEC, di mana dia menunjukkan potensi besar sebagai pemain muda yang berbakat. Pada tingkat internasional, Romeni juga telah mewakili Belanda di berbagai level usia, membuktikan kualitasnya sebagai salah satu prospek muda terbaik di negaranya. Dengan kemampuan mencetak gol dan kecepatan yang dimilikinya, dia telah menarik perhatian banyak pengamat sepak bola. Selain itu, informasi lainnya tentang Romeni mungkin tergantung pada perkembangan karirnya di dunia sepak bola dan penampilannya di level klub dan internasional. PSSI sejatinya tidak tanggal diam. Melalui Ketua Umum PSSI Erick Thohir, PSSI mendekati Ula Romeni. Mereka diketahui sempat mengobrol via online. Dalam obrolan itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengajak Ula Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia. Lalu apa respon yang diberikan penyerang 23 tahun itu? Penyerang FC Utrecht itu masih mempertimbangkan apakah mau menerima panggilan naturalisasi itu, atau tidak. Hal yang sama diungkapkan sahabat Ula Romeni yang sudah memegang paspor Indonesia, Ragnar Poratmangoen. Ia mengatakan, Ula Romeni sedang memikirkan lebih jauh apakah harus meninggalkan paspor Belanda demi memperkuat Indonesia. Kami yakin Ula Romeni siap dinaturalisasi demi bela timnas Indonesia, lebih-lebih Indonesia lolos ke round ketiga, tinggal selangkah menuju Piala Dunia. Diajak gabung timnas Indonesia, ini respons Ula Romeni. Pemain keturunan Indonesia, Ula Romeni terus dikaitkan masuk program naturalisasi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Terbaru, Ula Romeni kembali diajak untuk segera menjadi warga negara Indonesia, WNI. Menariknya respons pemain FC Utrecht itu berhasil membuat pencinta sepak bola tanah air tersenyum. Seperti yang diketahui, Romeni saat ini gencar dikaitkan menjadi salah satu pemain keturunan Indonesia Belanda yang diincar pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pemain berusia 24 tahun itu dinilai menjadi solusi atas masih melempemnya lini depan skuad Garuda. Romeni sendiri kerap seakan memberikan kode yang membuat fans timnas Indonesia semakin berharap ia bisa menjadi WNI. Paling baru adalah Romeni foto bersama dua pemain naturalisasi timnas Indonesia, Jay Itzes dan Ivar Jenner. Ketiga pemain itu bisa kumpul bersama lantaran klub Jenner dan Romeni, yakni FC Utrecht memiliki laga uji coba melawan Venezia FC yang diperkuat Jay pada Jumat 2 Agustus 2024. Dalam momen itulah Romeni foto bareng dua penggawa timnas Indonesia tersebut. Lalu dalam momen yang sama, ada seorang WNI yang memiliki kesempatan untuk berjumpa Romeni. Saat itulah ia mengajak Romeni untuk segera bergabung dengan timnas Indonesia. Percakapan mereka lantas diberitahukan kepada pendukung sepak bola tanah air lewat pengamat sepak bola, Bung Harpa. Lewat akun YouTube-nya, Bung Harpa memberitahukan apa tanggapan Romeni usai diajak untuk gabung timnas Indonesia. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, tapi sudah ke arah yang bagus, kata Romeni menanggapi ajakan bergabung timnas Indonesia. Pernyataan Romeni itu lantas dianggap sebagai pertanda baik. Sebab Romeni sendiri yang mengaku bahwa semuanya kini ke arah yang bagus. Tentu harapannya arah yang bagus itu adalah proses naturalisasi Romeni akan segera dimulai. Kini, fans sepak bola tanah air tinggal menunggu kabar baik itu dari pihak PSSI untuk mengetahui benar tidaknya mereka bakal memproses Romeni. Profil singkat Tristan Goijer dan Eliano Reijers yang disebut-sebut bakal jadi pemain naturalisasi anyar timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal kedatangan dua pemain anyar, Tristan Goijer dan Eliano Reijers. Jika tak ada aral melintang, kedua pemain tersebut akan segera dinaturalisasi.
Tambahan 2 amunisi tentunya akan membuat timnas Indonesia kian mengerikan, mengingat Tristan Goijer dan Eliano Reijers punya kualitas berkelas. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, meminta rakyat Indonesia, khususnya para fans bersabar karena Tristan Goijer dan Eliano Reijers dipastikan segera merapat. Hal tersebut dikatakan salah satu exco PSSI, Arya Sinulinga. Yang pasti kami sedang urus. Lagi berproses dan dokumen sudah masuk, kata Arya Sinulinga. Siapa Tristan Goijer? Dan siapa pula gerangan Eliano Reijers? Sehebat apa sih kedua pemain ini sehingga PSSI hakul yakin kalau mereka tak salah rekomendasi? Masih remaja, 19 tahun, Tristan Goijer merupakan salah satu talenta berbakat keturunan Indonesia di Belanda. Saat ini, bek jangkung 185 cm itu tercatat sebagai pemain Ajax yang tengah menjalani peminjaman di PEC Zwolle. Defender berdarah Malaku tipikal bek modern yang dimiliki tim-tim Eropa. Selain kuat secara fisik, Tristan Goijer juga dikenal karena permainan taktis serta tanpa kompromi. Ia bisa diandalkan dalam semua formasi yang diterapkan pelatih termasuk bermain sebagai bek kanan, bek tengah, bek kiri, atau sebagai gelandang bertahan. Bakatnya yang luar biasa membawa Tristan Goijer ke timnas Belanda U16 dan U18, namun kalah bersaing ke level selanjutnya. Tristan Goijer sebenarnya bukan kali ini dikaitkan dengan tanah leluhurnya. Tahun lalu, PSSI juga sudah pernah melakukan pendekatan. Hanya saja, saat itu, bek petarung itu bergeming. Kini, seperti diinformasikan PSSI, Tristan Goijer meleleh dan siap membela Panji-Panji Merah Putih. 4 tahun lebih tua dari Tristan Goijer, Eliano Reijers juga bermain di Liga Belanda. Ia masih memperkuat PEC Zwolle, klub masa kecilnya. Naik pangkat ke tim senior pada 2018, Eliano Reijers sempat dipinjamkan kepada Jong Utrecht sepanjang musim 2022-2023. Musim lalu, ia melakoni banyak laga bersama PEC Zwolle. Setidaknya, gelandang 23 tahun hadir dalam 32 laga sepanjang musim 2023-2024 dengan torehan 3 gol dan 1 assist. Tak hanya mumpuni di lini tengah, kelahiran 23 Oktober 2000 juga bisa diplot sebagai winger, baik kiri maupun kanan. Seperti Tristan Goijer, Eliano Reijers juga blasteran Belanda, Indonesia berdarah Maluku. Gelandang pengangkut pasir ini sebenarnya sudah cukup lama masuk radar PSSI. Kini, Eliano Reijers sepertinya tak bisa menampik keinginan hatinya untuk menampik panggilan Ibu Pertiwi. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, bukan tak mungkin Tristan Goijer dan Eliano Reijers akan diterjunkan ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berada di grup C bersama Cina, Arab Saudi, Bahrain, Australia, dan Jepang, pasukan Shin Tae-yong akan memulai laga pada 5 September mendatang melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City. Mendapat suntikan 2 darah segar, kian memastikan Indonesia siap bersaing menuju putaran final Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengaku ingin berburu pemain naturalisasi baru untuk memperkuat timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengatakan, setelah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia akan menghadapi raksasa Asia sehingga membutuhkan talenta-talenta baru. Satu di antara pemain yang bisa dijadikan menjadi alternatif untuk memperoleh pemain keturunan Indonesia dengan kualitas grade A adalah gelandang Crystal Palace, Jairo Riedewald. Jairo Riedewald disebut punya darah Indonesia dari sang nenek yang disebut keturunan Manado. Dan timnas Indonesia sepertinya cukup serius untuk menambah beberapa pemain keturunan untuk membalas sang Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia. Satu nama yang saat ini jadi buah bibir adalah Jairo Riedewald. Pemain berposisi gelandang bertahan ini dikait-kaitkan akan menjadi WNI dalam waktu dekat. Berikut profil lengkapnya, keturunan Manado Jairo Riedewald yang lahir pada 9 September 1996 di Haarlem, Belanda, ini merupakan pemain berdarah Manado. Diketahui jika dirinya memiliki darah Manado, Sulawesi Utara menurut pengakuan neneknya. Garis keturunan itu memungkinkan pemain 27 tahun untuk bisa membela timnas Indonesia, lewat jalur naturalisasi. Mantan exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, ex-anggota exco PSSI, menyampaikan bahwa PSSI
Sejatinya sudah lama memantau Jairo Riedewald yang bisa bermain sebagai pemain bertahan atau pemain tengah tersebut guna memperkuat timnas Indonesia. Akan tetapi, Hassani Abdul Ghani menjelaskan, PSSI mempunyai keraguan Jairo Riedewald mempunyai darah Indonesia. Sudah lama nama Jairo Riedewald muncul saat PSSI ingin merekrut pemain diaspora, kata Hassani Abdul Ghani di media sosial Instagram pribadinya. Namun, selama ini ragu kalau pemain Crystal Palace ini mempunyai hubungan darah dengan Indonesia. Kabarnya Jairo keturunan Suriname. Kini dia mengaku mendapatkan kabar baik setelah Jairo Riedewald memiliki keinginan untuk bermain di timnas Indonesia. Minggu lalu seseorang mengontak saya, mengatakan cucunya ingin bermain untuk timnas, ungkap anggota Komite Eksekutif PSSI periode 2019 hingga 2023 beberapa waktu lalu. Penyerang FC Utrecht, Ula Romeni bertemu dengan dua pemain timnas Indonesia. Dua pemain yang dimaksud adalah Jai Idzes dan Ivar Jenner. Saat itu, Venezia FC bertandang ke markas FC Utrecht, klubnya Ivar Jenner, di Stadion Galgenwaard. Seperti yang diketahui, Venezia FC adalah tim yang dibela oleh Jai Idzes. Sementara Ivar Jenner memperkuat tim FC Utrecht bersama Ula Romeni. Ula Romeni banyak diisukan jadi talenta berikutnya yang akan memperkuat timnas Indonesia. Penyerang Utrecht berusia 24 tahun merupakan talenta keturunan Nusantara yang menjadi target berikutnya PSSI untuk dikonversi kewarganegaraannya. Dalam duel spesial ini, Venezia berhasil mengalahkan tuan rumah dengan skor 2-1. Issa Doumbia memecah kebuntuan melalui gol tembakan kaki kiri di luar kotak penalti pada menit ke-67. Utrecht baru berhasil menyamakan skor pada menit ke-82. Ula Romeni membobol gawang kawalan Matteo Grandi dengan terjangan kaki kanan di dalam kotak penalti. Ketika laga memasuki injury time, Venezia memulihkan keunggulan melalui gol apik Nunzio Lela. Gol tersebut menutup pertandingan untuk Venezia FC. Usai laga, ketiganya diketahui berfoto bersama dalam satu frame. Belum bisa dikonfirmasi foto ini jadi sinyal positif dari Ula Romeni usai bertemu dengan dua pemain timnas Indonesia. Jasa Ula Romeni sangat dibutuhkan untuk melalui ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama timnas Indonesia. Pemain 24 tahun tersebut bisa menguasai berbagai posisi di lini depan, termasuk striker. Jasa Ula Romeni sangat dibutuhkan untuk melalui ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama timnas Indonesia. Pemain 24 tahun tersebut bisa menguasai berbagai posisi di lini depan, termasuk striker. Meski begitu, PSSI masih belum memasukkan nama Romeni dalam daftar naturalisasi. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga menyebut bahwa ada dua pemain yang masuk dalam daftar naturalisasi. Dua pemain tersebut berposisi sebagai bek dan gelandang. Selain itu, keduanya tidak masuk dalam daftar yang selama ini beredar di publik. Sekjen PSSI, Yunus Nusi mengungkap kabar terbaru terkait nasib kiper naturalisasi Martin Paes. Dia ragu pemain 25 tahun itu bisa menjalani debut bersama timnas Indonesia pada September mendatang. Timnas Indonesia sangat membutuhkan tambahan kekuatan untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai pada 5 September 2024. Garuda tergabung di grup C bersama tim-tim kuat yakni Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Salah satu harapannya adalah tim asuhan Shin Taeyong sudah bisa diperkuat Martin Paes yang telah merampungkan proses naturalisasi pada akhir April lalu. Namun, Yunus Nusi mengisyaratkan bahwa PSSI pesimis Martin Paes bisa membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Sang pemain masih terganjal masalah pergantian asosiasi dari KNVB, Belanda, ke PSSI. Ya, Martin Paes sampai dengan saat ini belum bisa membela timnas Indonesia. Hal ini karena sang pemain sempat membela tim nasional Belanda saat usianya 22 tahun. Dalam statuta FIFA, jika sudah bermain di tim nasional pada usia lebih dari 21 tahun di laga resmi, pemain tidak lagi diperbolehkan pindah federasi. Nah, hal inilah yang sedang diperjuangkan PSSI. Adapun PSSI membawa permasalahan ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS.